Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabda Difurbani, Customer Service dari cabang Medan Utara. Kali ini saya akan mereview buku yang ada di Dila dengan judul Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, karya Richard Carlson. Baik, langsung saja. Pada buku ini yang berjudul dengan Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar, di mana menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang sebenarnya itu kecil dan kita bisa hadapi dengan tenang. Dan di dalam rangkuman ini juga kita akan mempelajari suatu perspektif baru tentang suatu masalah dalam kehidupan yang nantinya tidak mengganggu dalam hidup kita. Nah, lantas untuk siapa buku ini peruntukannya? Bisa untuk para pebisnis yang ingin meningkatkan kemampuan pengendalian dirinya, atau siapapun yang mudah panik ketika menghadapi suatu masalah. Apa saja yang dibahas buku ini? Eh, ada satu bab yang membahas tentang suatu hal-hal kecil yang dipusingkan itu bisa menjadi hambatan untuk hidup kita. Nah, banyak orang yang kelihatannya sibuk dan berusaha memecahkan masalah. Padahal pada kenyataannya, kerap kali orang itu malah memperbesar masalah dan menghabiskan hidupnya dari satu drama ke drama lainnya. Yang justru, hambatan hidup akan berkurang ketika hal-hal kecil tidak lagi memenuhi pikirannya. Nah, dalam rangkuman buku ini, kita akan mempelajari bagaimana cara agar tidak memusingkan hal-hal kecil tadi dan cara mengendalikan diri ketika dihadapkan dengan masalah-masalah tersebut. Selanjutnya, nah, beberapa hal menarik yang akan kita pelajari dari buku ini antara lain, yang pertama, bagaimana cara agar hal-hal kecil tidak memusingkan Anda. Jadi pada buku kali ini Richard Carlson ini membahas bahwa sebenarnya hal-hal kecil itu justru menjadi besar apabila kita terus pikirkan yang justru pikiran kita itu malah memperbesar masalah-masalah tadi yang seharusnya masalah itu kecil, tapi kita sibuk dengan pikiran kita sendiri dan memusingkan hal tersebut, maka masalah tersebut bisa menjadi besar. Yang kedua, mengapa kita harus berdamai dengan ketidaksempurnaan? Nanti kita akan pelajari bahwa tidak ada di hidup ini yang sempurna dan kita harus berdamai untuk menghadapi itu. Ketiga, bagaimana mengendalikan diri kita untuk menjadi lebih sabar. Dan yang keempat, apakah hidup harus selalu dipenuhi dengan drama? Nah, mari kita bahas tentang berhentilah memusingkan diri Anda dengan hal-hal kecil. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan kebanyakan orang itu adalah merasa kasihan pada diri sendiri dan berpikir bahwa hidup ini seharusnya adil. Padahal jika Anda melakukan kesalahan ini, Anda cenderung menghabiskan waktu untuk terjebak dalam keluhan tentang apa yang salah dengan hidup ini. Dan Anda tidak menyadari bahwa mungkin hidup akan begitu terus berulang-ulang. Itu tadi yang dibahas oleh Richard Carlson bahwa kita itu sering terpuruk dengan diri kita ketika kita menghadapi hal-hal kecil yang sebetulnya justru kita tidak ketahui ke depannya itu seperti apa. Seperti halnya misalnya kita memusingkan apabila kendaraan kita misalnya tersenggol orang lain dan lecetnya itu hanya sedikit. Nah, kita menjadi overthinking, oh kendaraan ini sudah saya beli dengan harga mahal, kendaraan ini sudah saya susah payah rawat. Justru dengan goresan ini kita menjadi pusing, padahal hanya dengan goresan kecil itu seharusnya kita tidak perlu pusingkan karena kita bisa perbaiki. Dan yang namanya hidup memang tidak melulu tentang kesempurnaan. Akan ada hambatan-hambatan yang terjadi dan kita harus hadapi dengan penuh kesabaran.
Dan Richard Carlson mengatakan bahwa tugas hidup Anda bukanlah membuat segalanya sempurna, tapi ini tantangan Anda. Orang lain memiliki takdirnya masing-masing, dan setiap orang memiliki kekuatan dan tantangan yang tidak sama dengan orang lain. Lepaskan diri Anda dari mengasihani diri sendiri dan berhenti memikirkan hal-hal kecil dalam hidup Anda. Nah, keindahan hidup ada di dalam ketidaksempurnaan. Kenyataannya, hidup ini jarang berlangsung seperti apa yang Anda harapkan, dan orang lain juga jarang bersikap seperti apa yang kita harapkan. Dari masa ke masa, ada aspek-aspek dalam hidup yang Anda sukai dan tidak Anda sukai. Bila melawan prinsip hidup ini, Anda akan menghabiskan hidup dengan selalu bertempur. Itu tadi, kita jangan menyibukkan diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya sifat orang, karakter orang, dan masa depan itu tidak bisa kita kendalikan. Artinya apa yang kita hadapi di depan itu tidak melulu harus kita pikirkan dengan keras, yang justru akan menghambat diri kita untuk berkembang. Kemudian cara yang lebih menenteramkan hidup adalah dengan memutuskan secara sadar pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik ditinggalkan. Akan lebih bijak jika hal-hal kecil seperti goresan di mobil tadi atau di motor tadi Anda tidak dijadikan pertempuran dalam diri Anda sendiri. Nah, pemecahannya adalah selalu ingatkan dalam diri Anda bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja tanpa penilaian Anda. Begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan, Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda. Kemudian semakin sabar, Anda semakin dapat menerima hidup ini apa adanya. Poin pertama dari kalimat tersebut adalah bahwa sabar merupakan dimensi ketentraman. Nah, dimensi ini berguna untuk ketenangan batin Anda dalam hidup. Semakin kita bisa menguasai diri kita dengan kesabaran, maka akan tentram juga hidup kita. Yang kedua, ciptakanlah periode melatih kesabaran. Kesabaran adalah kualitas hati yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, sabar adalah kunci penyelesaian masalah. Pikiran yang jernih karena kesabaran akan menghasilkan solusi untuk sebuah permasalahan. Jadi kalau pikiran kita tidak jernih dan kita melulu memusingkan hal-hal dengan emosi tanpa kesabaran, maka tidak akan menciptakan sebuah solusi. Nah, bahkan justru memperkeruh masalah itu. Yang keempat, ciptakan sendiri metode melatih kesabaran. Artinya semakin kita bisa menguasai diri sendiri, maka akan semakin mudah pula kita untuk melatih kesabaran. Karena pada dasarnya yang tahu karakter diri kita sendiri, ya kita sendiri bukan orang lain. Maka ciptakanlah cara kita sendiri, dan metode kita sendiri untuk melatih kesabaran tersebut. Dan hindari untuk menjadi orang yang melodrama. Nah, salah satu kesalahan orang yang mencoba lebih tenang adalah frustasi bila mengalami kemunduran kecil atau kegagalan-kegagalan kecil. Alternatifnya adalah melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar. Cara untuk mengendalikan perkembangan dan perspektif. Ingatlah kata-kata berikut. Nah, I'm not okay, you are not okay, and that's okay. Artinya kegagalan itu bukan sebuah masalah. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami kegagalan. Justru dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk berkembang ke depan. Istirahatkan diri Anda. Tak akan Anda yang berhasil 100% atau bahkan mendekatinya. Yang paling penting dari semua ini adalah Anda berusaha sebaik mungkin dan bergerak ke arah yang benar. Bila Anda dapat belajar menjaga perspektif ini dan tetap mencintai diri Anda, maka Anda akan bahagia. Kesimpulan dari buku ini adalah beberapa kalimat-kalimat yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, bila Anda tidak musingkan hal-hal kecil, hidup memang tidak otomatis menjadi sempurna, tapi Anda akan belajar menerima apa yang disediakan oleh kehidupan ini dengan hambatan yang sedikit mungkin. Kedua, Anda tidak akan menemukan keindahan hidup jika berharap semua hal berjalan dengan sempurna. Lepaskan diri Anda dan hilangkan keinginan untuk menjadi sempurna. Ya, tujuan hidup ini bukanlah menyelesaikan semua tugas yang dibebankan, tetapi menikmati segala pekerjaan dan merasakan hidup penuh kasih sayang. Yang keempat, latihan 5 menit menjadi orang sabar.
akan membuka perspektif Anda bahwa segala tantangan bukanlah soal hidup atau mati, tapi hanyalah masalah kecil yang semestinya diatasi. Terakhir, hidup Anda tidaklah harus seperti drama sinetron. Ketika Anda meniup-niup masalah menjadi besar, Andalah yang akan terkena ledakannya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait buku tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.